depan biar mereka tapi bisa kelihatan di sini ya. Ya. Semangat pagi. Pagi. Apa kabar? Sehat, luar biasa. Yes. Tepuk tangan dong. Merah, kuning, hijau saya di sini. Merah, kuning, hijau, yang biru. Nah, oke, sekarang masuk ke who each other, siapa orang lain. Tadi sudah masuk juga tetap who am I and who each other. Jadi begini, tadi ada pertanyaan ya. Nah, dulu. Ya, pertanyaannya apa? Bu Dina ini. Iya. Gimana kita menjelaskan? Nama. Oh, nama. Nah, ya, biar nggak salah saya. Masalah. Nih. Ya, Bu Dina. Ya, tadi ada pertanyaan Ibu yang bagus banget pertanyaan. Oh gini coach, kalau kita di rumah sakit kan ada umpamanya kayak kami pemberian obat ke pasien, kan menjelaskan kadang bau badan pasien kadang kan berbau gitu Ya, coach. ya. Gimana cara kita senyum padahal kita kan nahan bau gitu. Oke. Gimana caranya, Coach? Oke, terima kasih pertanyaannya bagus banget. Ya, tepuk tangan dulu dong. Pertama, ada waktu apa tidak untuk Anda sebentar aja keluar dari hadapan dia? Ada waktu nggak sebentar aja? Gimana cara suruh minggir dulu Pak gitu? Bukan, Anda ada posisi ke belakang dulu sebentar. Pengambil obat itu. Kita kan langsung kaca, langsung orang itu langsung. Oh, kaca. Ya, tapi kan ada lubang. Ada kaca. Padahal masih nunggu juga Bu. Enggak, ini kaca tapi pas kita ngomong ada terbuka gitu, Coach. Oh, oke. Masker nembus. Hah? Masker nembus. Nembus bang. Jangan sedih kali lah ya kan. Sebenarnya kalau bisa ada kesempatan sedikit aja nih tipsnya, tips and tipsnya. Kalau sudah memang terbiasa seperti itu, dekat meja kita ada apa yang bikin Anda suka? Minyak kayu putih atau apa terserah. Tapi namanya rumah sakit lebih bagus minyak angin ya. Udah. Nanti naruhnya jangan sengaja kelihatan. Jadi pada saat ini kan lagi jelas atau dia lagi ngomong atau apa, selita tangan Anda di bawah itu strategi. Masukkan sedikit terus tiba-tiba pura-pura kita gini. Ya ibu tanggung gitu. Jadi kayak ngobrol. Jadi bukan gitu, visualnya tuh harus elegan gitu loh, harus harus cantik, latihan terus harus bisa. Karena apa saya tanya, mungkin kita udah ibu bau kali ya udah, terus mau kita tahankan, nggak tahan juga gitu kan. Ekspresi pertama kita pasti kita gitu kan, semakin kita tarik nafas lagi kecium gitu. Ya, jadi caranya adalah pertama ya, selain itu gini, pertama adalah pada saat itu tarik nafas dulu, gitu, berusaha senyum, alihkan apa yang bisa Anda bayangkan, itu metodenya. Apa yang bikin Anda merasa wangi banget gitu. Pertama kan pasti bau banget. Itu namanya apa ya? Pengalihan pikiran. Pengalihan. Gitu loh. Ada metodenya agak lama itu prosesnya. Jadi bukan lama buatnya ya. Memang ibu agak bingung, tapi namanya proses belajar. Karena saya sudah pintar untuk kayak begitu, tapi itu proses gitu loh. Jadi saya nggak bayangkan yang wanginya. Pertama kan muak jauh kali gitu kan. Langsung bayangkan memorinya, langsung bayangkan yang apa yang kita bayangkan wangi banget gitu kan. Terus habis itu nggak mempan juga. Kedua yaitu ada slide apa dikit, ambil dia nggak kelihatan sambil ngomong ambil apa. Habis itu oh iya Bu, taruh lagi. Minyak kayu putih ketutup kok. Tutup, minyak kayu putih tutup, minyak angin itu tutup, gitu. Nah jangan gini, itu menunjukkan itu bau banget. Ya saya kan ngalamin, ya apalagi saya pernah di kereta. Dia begini, basah, wajah pas muka awak, terus tiba-tiba ngerek. Banyak gitu. Satu saja ada saya kayak orang batu, misalnya kayak batu yang pura-pura, malah pengertian kayak putih gitu. Kode enggak kode juga. Gitu. Jadi dia kan orang yang bau badannya nggak berasa. Saya kan bau badan saya luar biasa. Iya, karena hormon keringat saya kan luar biasa gitu dan beraroma itu dari almarhum, dari suami dari bapak saya. Nah terus kemudian saya akalin adalah setiap saya harus ke kamar mandi, hilangkan keringatnya. Ini yang terakhir ya, itulah hikmah pandemi, saya ambil positifnya Mbak, hikmah pandemi lagi.
Dulu semua merek yang mau yang mahal, mau yang tawas, mau yang apa, nggak ada yang mempan. Makin pakai wangi makin mengerikan ya baunya. Akhirnya waktu apa? Sanitizer. Matikan kuman kan? Kan itu kuman, ya kan? Udah bau banget, mama, ya Allah, ngapain kali mama? Masa sih? Gitu kan? Masa sih? Cuma mau kan pelajaran gitu, angkat tangan anda yang kanan, gitu kan? Terus masukkan ke kiri, korek. Kalau dia nggak bau juga kasih ke orang lain, bau kan? Jadi saya nggak merasa ada. Setelah itu, akhirnya gini, sanitizer itu kan matikan kuman, gitu kan? Cara berpikir saya yang singkat aja, benar. Nanti udah keringat asli lagi keluar lagi, sanitizernya apa? Taruh lagi, resikonya cuma hitam. Cuma daripada sudah hitam dan bau, mending pilihannya hitam saja. Daripada mau sok-sok putih terus bau setengah mati, ngapain gitu kan? Hilang lah putih-putih ketiak atau ya sudah lah, yang kelihatan juga laki awak, gitu kan? Mau bau atau mau hitam? Matikan lampu. Matikan lampu. Gitu. Terus kalau kita mau menegur rekan kerja, ya kalau mau menegur, kalimatnya jangan menegur. Ya, gini. Kalau saya dulu pernah waktu saya BBC bahwa dia nggak tahu, teman saya ngasih hadiah deodoran. Iya, hadiah deodoran. Halus loh caranya. Bukan halus tuh, Bu. Halus loh, tapi gini. Kenapa deodoran? Wah, berarti bukan ya. Bukan halus tuh, Bu. Kalau kita Tapi positif, kita merasa langsung. iya kan? Ngapain sih ngasih deodoran? Nggak penting banget gitu kan? Ih, menghina kali. Lah bukan menghina orang pingsan gara-gara ketekmu. Kenapa mesti orang mesti memahamimu? Kawin aku paham orang lain. Sehingga kau biarkan bawa ketek kau kira orang penting gitu loh. Nah, kebanyakan orang dibalik, marah. Dikasih deodoran marah, dikasih itu marah. Salah. Justru kita pas menerima itu, ih malu. Selama ini ganggu orang. Kalau kita mau positif lagi, tandanya baik kali dia ya, cara negurnya baik kali. Itu dibalik bahasanya. Ini kan awak kan manusia biasa ya dulu ya. Apa maksudnya? Kan ngasih-ngasih kayak gini gitu. Boket aku. Begitu awak ini kan baik kali. Gini nggak makan, mesti korek. Habis mandi aja masih bau. Saya nggak ngerti tuh kenapa gitu Pak. Habis mandi udah pakai scrub, keringat. Pokoknya asli yang paling gampang sanitizer. Udah ya sanitizer kan langsung kering kan? Ya hitam mah. Biarkan saja. Oke, nah sudah terjawab. Itu Makasih, jawab Kak. ya. Makasih. Ya sama-sama. Nah sekarang kita tadi sudah memahami diri kita sendiri. Nah yuk ini bagus banget materinya. Yuk kita boleh fokusnya ke saya dulu. Nah tadi ada pertanyaan dari Bu Nina. Karakter itu bawaan lahir? Yes. Orang terlahir dengan 4 karakter. Filosofinya itu dari Hippocrates, tahun berapa sebelum Masehi itu ya. Dari Hippocrates, terus kemudian mereka mengambil filosofi ini berdasarkan penelitian. Kalau Hippocrates itu melihat dari cairan tubuh manusia yang sudah meninggal. Jadi yang sudah meninggal, terus mereka bedah, terus dipelajari kalau cairan tubuhnya agak kekuningan itu kalau dicari tahu, dianalisa, terus kemudian hidupnya bagaimana sih? Nah itu saya belajar dari profesor psikolog di Jakarta, ya. Nah, ada beberapa teman, makanya saya bilang saya keluar dari perkumpulan curhat-curhatan, saya berkumpul dengan para psikolog, berubah hidup saya. Kenapa? Ya banyak hal positif, terus saya orang belajar NLP, orang yang mengerti, akhirnya berubah nasib saya. Ingat, nasib kita yang rubah. Takdir nggak bisa kita rubah, takdir Allah yang menentukan. Nasib kita yang menentukan, kan? Nah kemudian dia lihat dari cairan tubuhnya, masa hidupnya, ditanya-tanya, dianalisa, keluarlah karakter-karakter ada 4, itu dari Hippocrates. Nanti selanjutnya beberapa tahun kemudian keluar lagi namanya personality plus, kalau ada yang pernah belajar. Ya, pernah belajar ya Pak ya. Personality plus itu dari Forrest Whitaker, itu menggunakan bahasa koleris, sanguinis, phlegmatis, dan melankolik. Nah itu filosofi dari personality plus. Nah kemudian kalau pakai DISC, dominance, influence, steadiness, compliance.
Itu istilahnya filosofi dari DSD. Semua pada dasarnya dilihat dari masa hidupnya, perilakunya dipelajari. Makanya bawaan lahir. Nah, waktu saya belajar sama psikolog begini nih, saya ikut di ruangan kelas beliau lagi ngajar materi ini, dia bilang gini, lucu-lucuan. Profesor kok ini, dia bilang begitu, lucu kali. Dari oe-oe aja, per-oe-oekan aja, bisa kita sudah melihat, kita melihat dia orangnya kayak apa ya. Misalnya gini contoh, itu ibunya enggak ya? Bosok. Oe, segala hal gitu. Kesannya apa gitu? Ada nggak oe kayak gitu? Nggak ada ya. Bercanda dulu ah. Oe kayak gitu. Dari oe-nya artinya apa sih? Harus ya keras, tegas, benar? Benar? Oe yang begitu misalnya. Kalau ada mendengar gitu, katanya segala sesuatu cepat nggak? Kalau salah marah, oke? Apa yang dimintanya sesuai, harus sesuai, harus cepat. Kalau enggak dia marah. Oke. Oe yang kedua, oe, mampus lo, oe, metal lo. Itu artinya apa? Cerewet, apa lagi? Banyak bicara, suka jadi perhatian. Ya dong, dia menjadi itu kan kita cari tahu, nggak siapa itu berisik kali. Gitu. Bener nggak sih? Kan berisik kali. Ya udah nggak siapa sih itu. Kalau saya udah gini sekarang, itu nanti bakal sambungin tuh anak. Jadi gitu aja. Begitu anaknya pemarah, marah. Ini saya belajarnya kan anak saya cuma satu. Dan jauh dari saya kan, curi sana, curi sini, curi sana, ya Allah gitu kan. Dia ketawa sih cerita kalau dulu yang mati gua. Saya udah pakai reframing namanya. Nah, tetangga saya anak 4. Mulai dari ada yang SD sampai yang ada baru lahir. Ada satu itu setiap pagi marah sambil nangis, malah bergebuk HP dihancurin apa kayak laki-laki itu kan. Nah, saya tahu ini dominan kan. Terus satu lagi campurannya ini sama ini, mau marah karena nggak sesuai diinginkannya, kemudian dia nggak marahnya itu agak lama, marahnya sampai meraung-raung, sampai nangis, tapi lebih banyak di sininya. Terus ada adiknya yang jadi pembuliannya dia karena dia marah nggak sesuai dengan yang diinginkan, yang dapat yang diinginkannya nggak dapat. Adiknya di sini nangis aja begini karena adiknya nggak bisa ngelawan karena namanya adikan. Satu laki-laki di sini pemarah, di sini yang diam aja. Akhirnya sampai kita suaranya itu rusak. Suara dia kalau udah ngomong tuh suaranya berserak. Kasihan ya lihatnya. Nah kakaknya di sini. Kakaknya kalau yang di sini yang diam aja, yang mengalah di sini. Tapi ini ada sedikit melawannya dia yang adikannya. Janganlah gitu, janganlah sakiti aku. Aduh, saya dengar dari rumah. Ya Allah, pengen aku masuk ke sini tapi nggak boleh ikut campur gitu kan ya. Ya sudah. Nah, jadi kalau oe-nya di sini tadi bising tadi ya, yang di sini. Nah, ini yang pertama nih. Ya, kalau binatang apa? Kalau yang berkesan kuat, singa, lion. Itu filosofi binatang. Kalau yang berisik, yang dia bisa perhatian, belum. Yang lincah banget, gak mau diam. Monkey. Gitu kan, lompat-lompat ke sana. Oke, persis kan? Terus kalau yang pragmatis, kalau mainnya gini, gak nangis, diam aja. Tiba-tiba ada basah aja pokoknya. Mau lapar pun dia diam aja. Sehingga kadang-kadang dia pup aja pun kepikir gini, siapa ini yang kentut bau kali? Makanya anak kita udah pup. Tandanya apa? Tandanya bukan dia tidak mau mengganggu orang lain. Dia ditahankannya aja sendiri. Minta. Nah, keluar lagi tuh. Sehingga nanti ada contoh lagi ya. Ada lagi oe yang lain. Oe-oe-nya ada undang-undangnya. Ada SOP-nya, ada kode etiknya. Jadi kalau orang tua udah tahu kok nangis ini minta susu. Kalau yang ini nggak butuh susu botol, maunya susu nenek, gitu kan? Nah kalau yang ini minta ganti popok. Sehingga orang tuanya bisa tahu kapan harus apa yang dilakukan. Jelas. Baik, di sini saya udah bisa lihat di mana-mana yang ini. Nah, yang nyusu. ulangan ya. Kelompok kemarin di sini yang nulis pakai sampai dibatas-batasin, itu orang di sini, orang comply, bertata rapi, mesti terpilih. Jadi orang juga dan mereka agak lama memang begitu karena mau sempurna.
simpan dulu ya. Oke, nah saya kasih lagi. Oke, mau segini deh, saya lebih enak pakai ini. Ya. Ini. Jadi gini, karakter itu secara filosofi personality plus DISC, nanti pengembangannya ada lagi namanya MBTI, ada sampai 12, ada feeling, sensing, thinking, banyak ilmunya. Kita yang ini aja dulu. Oke, bagi 4. Nah, kita mau pakai apa? DISC atau pakai personality plus yang gampang? Kalau DISC nih, dominance, kita pakai istilah ini. Biar Anda gampang aja. Mau pakai dominant, influence, steadiness, compliance, atau mau pakai choleris, sanguinis, phlegmatis, melankolis, atau mau pakai binatang. Tapi nggak enak kali nanti. Oh, apa monkey? Enak sekali gitu kan. Ini lion, ini monkey. Kalau yang diam aja manis, baik budi, ahli surga, kalau binatang yang terbakar dia diam, gitu terbakar. Wala. Oke. Kalau ini bunyinya peraturan malam hari aja. Burung hantu, ikut peraturan. Atau lagi binatang berang-berang. Saya cari tahu kok ada berang-berang. Akhirnya saya pergi ke Taman Mini Indonesia. Kan suami saya di sini, dia nggak bisa asal terima filosofi. Atas dasar apa berang-berang dimasukkan kategori binatang di sini? Begitu kita lihat perilakunya, kan dia di kaca. Berenangnya sampai mentok berbelok. Jadi nggak kayak monkey lompat-lompat. Ini kelihatan nggak? Ini ganas. Gambarnya suami saya buat. Dah, ini fun way. Ini caranya adalah cara saya. Makanya cepat jadi leader, cepat jadi pemimpin. Karena dia orangnya nggak perlu berteman. Ini adalah fun way. Caranya harus fun. Kalau ini adalah steadiness, caranya harus easy way. Oh hilang ya di sini. Ini fun way, di sini ada easy way nih seharusnya. Orang kompai adalah orang right way, yang selalu jalannya harus benar. Nah, nanti saya kasih contoh, pasti Anda tetap ketawa ya. Nah, kita mau kayak apa? DISC aja. Ya, DISC ya. Dominant, influence, steadiness, compliance. Nah, biar gampang, lion, ya, singa, monyet, gitu ya. Wala kan kita banget monyet, gitu kan. Wala, satu lagi, burung hantu. Nah, karakter ini dibagi lagi 2. Extrovert, ya, extrovert dan introvert. Karakter orang-orang introvert selalu bertindaknya, berpikir dulu baru bertindak. Ya, benar. Sejajar ini. Mundur lagi kalau mundur lagi. Pasti nanti ini bagus banget soal materinya. Daripada jelasin itu yang tulisan saya kan. Karena satu-satu nggak sekalian terus keluar. Ya, saya lagi memberi kepada Anda orang-orang yang secara visual, secara auditori, saya lakukan semuanya. Extrovert, introvert adalah orang-orang yang selalu berpikirnya, mereka berdua, compliance dan steadiness adalah berpikir dulu baru bertindak. Jadi orang compliance ini berpikir dulu yang dilakukannya sudah benar atau belum. Tapi kalau orang steadiness berpikirnya ini adalah menyakiti orang, berarti nanti akan dilakukannya, akan disampaikannya. Nah, kalau orang extrovert bertindak dulu baru berpikir. Kalau orang dominan bertindak dulu, yang penting tercapai dulu apa yang ingin ditujunya, apa yang menjadi visinya, apa yang menjadi goalsnya. Nih, kalau orang introvert tujuannya adalah dia berpikir dulu, bertindak dulu baru berpikir adalah yang penting dia happy. Sehingga dia punya slogan, ini punya slogan yang penting tercapai apa yang diinginkannya. Harus tercapai goalsnya, harus juara. Ini kalau mau lihat anak nih, kalau anak kita yang selalu mendominasi percakapan, mendominasi permainan, mengatur, bukan nggak mengatur, ngaturnya juga pakai gini. Kau harus gini. Pokoknya aku yang mimpin. Nah itu dia di sini. Tapi kalau dari sini, hai, ayo kita main, fun. Habis ini terserah. Main apa? Terserah. Kalau di sini mainnya gimana? Gak bisa. Kita harus teratur. Hidupnya harus dirapikan, rapi. Kawan tuh. Ya. Oke. Nah, kemudian ini mereka berdua, ini berdua, beda ya. Kemudian D dengan C
Dominan dengan compliance adalah task oriented. Orientasinya ke pekerjaan. Task oriented, orientasinya ke pekerjaan. Jadi kalau cara berbicaranya pun pasti ini pasti harus benar yang dilakukan. Kalau ini harus tercapai apa yang diinginkan. Udah ketahuan deh, pokoknya kita harus juara. Kalau udah ngomong kayak gitu, dia orang dominan deh. Pokoknya kita harus benar yang kita lakukan. Ah, udah deh, tandanya orang di sini. Pokoknya kita harus fun. Orang-orang I dengan S adalah orang-orang people lupa gue tulisannya. People oriented. Iya. People oriented. Orientasinya ke orang. Ini yang penting happy, menjadi pusat perhatian supaya happy. Ini yang penting jangan sampai menyakiti hati orang. Kita bebe aja dong, jangan berantem dulu. Di sini nih, kenal orientasinya orang. Dia nggak akan ngomong ini nih. Kalau ini, happy aja loh, ngapain pusing-pusing. Nih. Nah sekarang, ya, poinnya adalah begini. Yuk, kita mau mainnya. Anda dari mana? Pada dasarnya semua orang punya keempat-empatnya. Cuman mana yang lebih besar, malah lebih dominan, gitu ya. Dan itu bukan lahir. Dan ini bisa berubah. Kalau Anda tes sekarang, ini ada tesnya, lihat aja di Google ada. Anda tes sekarang, setahun kemudian atau lingkungan membawa Anda menjadi berubah, misalnya Anda pindah bagian atau banyak mengerjakan yang di lingkungan yang misalnya contoh, misalnya public speaking nih, suka ngomong, tiba-tiba saya ditaruh tempat data, lama-lama cara berpikir saya jadi begini, jadi bisa berubah karena lingkungan, jadi jangan kaget tiba-tiba dia berubah, tapi nanti dia akan kembali ke aslinya kelihatan pada saat dia diam. Maksudnya dia di luar dari pekerjaan buat tanggung jawabnya, dia akan kelihatan aslinya lagi. Biasanya itu di rumah nanti kelihatannya. Oke. Nah kemudian yang ketiga, Anda tidak bisa sampai melihat dia siapa ya dia ya kok semua ada keempat-empatnya. Karena dia sudah bisa memfleksibelkan dirinya. Ketemu dengan orang dominan, dia memfleksibelkan cara berbicara, cara gerak, cara perilaku orang dominan, ikutinya apa yang dihargai orang dominan. Orang dominan apa yang sangat dihargainya? Siapa yang merasa dominan? Kalau dia harus bergerak cepat. Waktu, apalagi orang dominan. Pokoknya segala sesuatu harus on time, perfect, harus tercapai apa yang sudah punya program. Itu orang dominan. Ciri-ciri orang dominan. Oke. Orang-orang I, ya ciri-cirinya dia punya prinsip lebih baik menyesal membeli daripada menyesal tidak membeli. Gitu. Bener nggak? Saya banget tuh. Makanya susah kali nabung. Laki saya di sini bagian nabung. Nah, kalau di sini, nah contoh lagi ya, Kalau ini orang ini ahli surga. Baik banget. Cuma ada challenge-nya. Beliau saking baiknya tidak berani untuk berbicara sesuai diinginkannya. Challenge-nya. Sehingga harus belajar lagi namanya komunikasi asertif. Ini lebih kepada komunikasi yang pasif, diam aja. Di sini challenge-nya komunikasi yang agresif. Agresif itu I'm okay, you not okay. Berarti kira-kira cara komunikasinya. Kalau di sini you okay, I'm not okay. Sehingga ya gila nasibku. No, itu nak saya. Gitu ya, mati saya ininya. Bila saya ceritakan juga. Nah, sementara kalau kita mau bisa menghargai orang lain dan menghargai keinginan kita juga, namanya komunikasi asertif. You okay, I'm okay. Pakailah magic word. Nah, itu dia. Oke. Nah, sekarang ini yang ininya ya, ini udah begini. Nah, sekarang begini. Contoh saya ada di mana? Sebelum masuk saya deh. Contoh kalau teman-teman gajian tanggal berapa? Jelas. Tahu tanggalnya berapa? Biasanya awal bulan atau akhir bulan? Awal bulan, tapi tak ada tanggalnya. Atau tiap hari gajiannya? Tiap hari bisa jadi. Anggaplah, yang cakep lah ya kan? Anggaplah tanggal 5. Iya. Ya, oke ya, tanggal 5. Tanggal 4 kita mau makan yang paling mahal. Ya, ada. Jadi judulnya ada mau makan paling mahal di daerah Anda di akhir bulan sebelum gajian. Orang dominan cara ngomongnya gimana? My way. Orang dominan cara ngomongnya gimana? Lama kali gajiannya.
lama kali gajiannya. Oh itu curhat kali itu ya. Ini masanya mau ngajak makan nih, mau ngajak makan. Itu judulnya adalah mau makan tempat mahal di akhir bulan sebelum gajian, yang harganya satu orang 200.000. Cara ngajaknya gimana? Yuk makan yuk di sana. Dia nentukan my way. Yuk makan yuk di sana. Dan dia tidak mau tahu apakah orang lain punya uang apa tidak. Dia tidak mau tahu apakah orang suka apa tidak. Dia cuman, itu bukan negatif ya. Tanpa dia sadar, yuk makan yuk di sana. Nah, nanti baru dong komunikasi yang lain dong. Ih, jangan dong lain bulan nih ya kan gitu. Ini first impressionnya. Kalau orang ini jawabnya apa? Pas diajak makan, kita harus makan tempat mahal di akhir bulan. Ih, makan ya? Yo, ya di mana? Tempat yang mahal? Iya dah kali, terakhir ya. Mati. Punya malu? Enggak. Yang penting seru. Oke, ini jawabnya apa? Terserah. Sehingga sakit keserannya nggak enak kan nggak enak menolak. Lis, punya uang nggak Lis? Sebentar, nggak enak mau diajak pas-pasan. Besok gaji bukan. Yes. You okay? Yang ngajak yang okay, I'm not okay. Ya, itu ya kan. Seharusnya kan kalau yang asertifnya adalah I'm okay. Mau makan di sana ya? Ih boleh Pak, di akhir bulan. Nah nggak cukup duit awal. Ya kan bisa begitu, tapi dia nggak mau. Steadiness ini challenge-nya adalah orang-orang yang nggak enakan, nggak enak menyakiti hati orang, nggak bisa nolak. Kalau ini hajar aja. Nah, yang ini happy yang penting. Nah ini ngomong tuh traktir gitu kan. Nah ini mulu-mulu berani ngomong traktir, nggak enak kan orangnya. People like that. Nah yang ini ngomongnya apa? Ayo, saya kasih challenge. Ngomongnya apa orang compliance, yang orang peraturan. Dia tidak ngatur, Kalau yang ngatur nggak boleh, nggak usah di situ, itu orang dominan. Nggak ada duit. Hah? Berarti nggak banyak orang compliance. Oke, saya mau dengar Mas Eka. Terus siapa lagi? Hah? Mau tahu jawabannya apa? Di mana makannya? Berapa jaraknya? Berapa harganya? Makanannya enak apa enggak? Kalau kita pergi ke sana balik lagi cukup nggak waktunya? Kalau kayak gini ribetnya ya udah sebut nasi sama tempe. Nanti kalau kurang nasi minta kecap ke sebelah gitu loh. Jadi semua yang diomonginnya itu perlu pertimbangan. Dapat ya? Oke ya? Hah? Oke ya? Dah. Anda sudah bisa memetakan Anda di mana? Sudah? Ingat semua orang itu unik. Dulu dibilang dipeta-petakan. Begitu dibilang dipetakan, kata saya bilang dipeta-petakan, tapi saya langsung ubah lagi. Kita nggak boleh masukkan orang ke kotak-kotak ini, tapi adalah semua orang unik. Kalau kotak dikotakin, secara mindset di kepala kita sama otak kita, ya udah saya di sini. Kalau saya sudah di sini berarti ada strength dan weakness-nya, berarti ada kekuatan dan kekurangannya, ada plus minusnya. Yang ada di minusnya nanti yang bikin kita, kan saya memang kayak gini, kalian harus maklum. Nah itu nggak boleh. Kita kan gini, ya udahlah kan gue memang kayak gini, terima padanya lah. Gitu kan? Jangan harap orang mau mengerti Anda sendiri nggak mau berubah, nggak mau mengerti orang lain. Nah ini bagus banget materinya. Dah, oke. Nah sekarang kasih contoh lagi. Kalau Anda lihat saya ada di mana? Keren banget. Terus anak saya di sini, suami saya dua ini. Nah tau nggak? Ini kan suka-suka hatinya. Ini tak peraturan. Kalau saya nggak tak peraturan berarti kena marah. Ini bagian apa? Udahlah, masih berantem aja nggak sampai. Nah, nih contoh, nih ya biar lekat lagi. Perbedaan, kita kan semua berbeda, ya semua unik. Bagaimana sih menjadi orang yang menyenangkan? Ya kan, Coach Lisa, bagaimana sih menjadi orang menyenangkan? Satu, kita harus sadari dulu orang itu berbeda. Berbeda karena bawaan lahir, berbeda karena gendernya, wanita, pria, berbeda karena umur, berbeda karena agama, berbeda karena lingkungan. Kalau kita sudah sadar, sudah paham, oke, maklum, kita berbeda itu dulu. Kalau kita nggak mau maklum, kita susah nih. Kalau kita itu berbeda, itu dulu. Kemudian kedua, kita harus pahami
orang-orang ini apa yang menjadi yang dihargainya? Ini menghargai waktu, menghargai cepat, menghargai segala sesuatu itu harus serius. Bukan serius apa ya, serius mencapai yang ingin dicapai. Ini adalah orang-orang yang sangat menghargai namanya kebersamaan, happy. Cara belajarnya aja happy. Saya cara belajar saya happy kan. Suami saya kok belajar serius, kok ngajar. Jadi jangan salah kalau saya lebih laku kan gitu kan. Nggak boleh sirik beliau gitu kan. Habis itu mami aja. Kenapa kan mami lebih pintar, VP. Saya masih manajer. Boleh mami aja gitu kan. Nah, yang di sini yang sangat dihargainya adalah mengerti dia kalau dia orang yang tidak suka didesak-desak. Orang yang agak diam. Di sini orang yang sangat menghargai namanya keteraturan, ketaatan. Nah, contoh seru banget. Sekali ini dulu ya, sekarang udah kayak gitu. Mau nyebrang, kalau mau 2 jalur, ini kan nyebrang ya. Berarti kan dari sini kendaraan, oke? Ini kan udah tengah nih. Berarti kalau mau nyebrang lagi, berarti dari sini dong kendaraan, oke? Kami itu suka jalan pagi. Mau pagi, mau siang, mau malam suka jalan kaki, suka jalan kaki. Ke mall tuh katanya jalan kaki, apapun sampai bisa 6 kilo, 7 kilo bisa sambil ngobrol. Kalau jalan, berarti kan ini jalan. Berarti posisi yang di pinggir jalan siapa? Laki-laki kan? Sama kalau kita bawa anak juga, anak jangan nggak boleh di pinggirnya sebelah sini. Kadang-kadang udah jalan begini dong, kayak selalu pegang dong, selalu pegang. Ini nggak romantis loh sebenarnya, cuma buat dia menjaga. Saya kira suami saya romantis, enggak, ya, menjaga supaya aman isinya. Pegang, harus pegang, ya. Pas mau nyebrang, berarti saya di sini dong, oke? Mami pindah, itu udah kosong, mesti pindah, saya bilang gitu. Berantem dong, udah sampai sini, mami pindah lagi, ribet banget hidup ini papi. Mau jalan aja kok ribet banget ya, penuh peraturan, saya bilang gitu. Itu bertahun ribut aja. Akhirnya saya tanya, Pi, kan kita udah belajar nih, Pi kenapa sih mesti begitu? Saya bilang gitu, ribet, saya bilang gitu. Mami, satu, saya bilang, dengan dia kan kayak gini kan, karena saya udah melawan tidak mengenal peraturan kan, udah keluar dominannya. Tahu nggak, kalau kamu di posisinya sebelah sini, tiba-tiba ada apa-apa, kamu duluan yang kena. Lebih baik saya yang kena daripada mami yang kena. Ya Allah, ternyata tuh cara berpikir kita negatif. Kita menganggapnya ribet untuk orang influence, sesuatu yang ribet. Kalau buat orang compliance adalah itu taat peraturan dan suami itu yang harus melindungi istrinya. Laki-laki melindungi perempuan. Oke, dah. Terus bilang lagi. Tapi kan mami dia biasa kemana-mana sendiri. Iya Allah, mami betul, mami itu mandiri banget kemana-mana sendiri. Kalau jalannya tidak sama papi, silahkan salto pun gak apa-apa. Kan saya kok nyebrang beda ya. Gua banget, gitu aja nyebrang. Ilis banget kita. Ilis. Ini. Gitu. Jadi dia bilang, kalau dengan saya please, yang saya hargai adalah keteraturan. Ya Allah, kenapa saya nggak bisa menghargai suami saya? Kenapa kita ribut terus? Sekarang setiap nyebrang, mami sudah sini. Pas sudah, mami sudah sini. Oke, mami sudah sini. Udah gak ada ribut lagi, jadi happy. Istrinya ikut taat peraturan, suaminya senang, istrinya juga happy. Karena udah ngerti, karena saya merasa, yang dihargai orang compliance, bukan suami ya. Yang dihargai orang compliance adalah keteraturan. Nah, yang di sini pengertiannya begini. Mereka ini, introvert ini, untuk rilisnya, untuk misalnya gini, kan kalau mau sukses, Anda harus fleksibel. Yang kemarin, 5 elemen sukses dalam NLP. Berarti kalau saya punya karakter ini, suami saya kan karakternya nih. Di kantor berarti dia harus ada ini dong, supaya lucu dong, dan ada rasa sabar dong, karena buah. Oke. Kan dia mainkan dong, di luar dari karakter asli dia di kantor. Capek? Yes, capek, jujur aja capek. Sehingga kembali ke rumah, kembali ke karakter aslinya. Gitu sampai rumah, masuk kamar kerja, buka laptop, pop 1, 2, 3, buka handphone, dia nggak main game. Tapi kan saya ini ya, ada TV juga. Saya bilang ya Allah,
istrinya nggak dibuka. Itu bercandanya. Jadi saya pikir gitu, oh pas gitu saya pelajari, kenapa? Tapi terus dan saya kan harus suka ngobrol, oke, suka ngobrol kan. Nah yang terjadi adalah pas saya suka ngobrol, mereka ini pulang langsung masuk ke kamar, merilis dirinya, ini langsung masuk ke ruang kerja, itu namanya introvert. Energi saya kalau mau naik harus ketemu orang. Kalau saya sendiri saya drop, kebalikan. Kasih saya, kalau kita mau menghukum anak, kalau anak extrovert, taruh aja dia di kamar. Gak usah kasih keluar rumah, gak usah keluar kamar, gak usah keluar rumah, stres tuh anak. Kalau anak introvert, ya jangan dikurung. Ini senang kali dia. Awal gak disuruh kemana-mana, kata gitu. Tapi suruh dia pergi belanja, suruh dia berinteraksi dengan orang lain, stresnya setengah mati. Kalau belajar ini enak banget kan? Iya, saya tanya sama anak saya. Mak, aku belajar juga ya, mak, aku lebih suka. Mereka berdua lebih senang mengajar Zoom. Buat saya Zoom itu challenge luar biasa. Capek, gak ketemu orang. Ih, kami suka. Kemudian udah. Terus mereka berdua senang yang namanya buku. Kalau dulu berantemnya kita begini. Ya ke mall, iya sih ke mall. Mau belanja dong. Terus disuruh masuk ke Gramedia, ke toko buku lah gitu kan. Hah? Toko buku? Kok toko buku? Gitu kan? Iya dong. Mami namanya manajer waktu masih kerja saya di bank jadi manajer. Kalau kita seorang manajer, mati lo, kena marah lo. Ya, yang harus banyak belajar buku, belajar, baca. Ya, masuklah saya, sebentar aja. Waktu saya langsung, ya Allah, satu pun gak ada yang masuk ke kepala saya. Gak ada yang masuk. Sehingga sekarang setelah kami belajar, dan dulu saya malah bilang begini, ih, gak suka bawa buku. Tersinggung gak orang di sini? Karena buat mereka adalah wangi, buku itu mengangenin. Salah ngomong saya. Udah, terakhir sekarang gini, yuk kita ke mall ayo. Kami di Gramedia, kami mau di mana terserah. Nanti mamanya ada bawa belanjaan aja. Karena mereka bawa bukunya banyak, gimana mereka? Apalagi buku English kan, anak saya kan novelnya begitu, sosok nggak mau pakai bahasa Indonesia. Awalnya tak apa dia bacanya. Kalau dia belajarnya begitu, yes, udah keren, nggak apa-apa. Nah akhirnya kita saling menghargai. Ketemu ya jam segini ya. Kami nanti di sini nih, yang itu di sini tuh biasa tuh, di Adidas gini. Yes, kita ketemu lagi gitu. Makan juga. Saya sangat suka yang namanya nasi goreng. Anak saya juga nasi goreng. Suami saya bule karena keturunan Belanda. Dia bilang, mana Indonesia? Biarin. Gitu kan jadi berantem jadinya. Terakhir saya sadar pas kita ngomong kertas-kertas gitu tuh, gitu main begitu. Rupanya suami saya senangnya western, senangnya burger, gitu. Jadi sekarang kalau pergi makan, oke, siapa dulu yang paling lapar? Yang paling lapar itu dulu. Saya suka sate padang atau apa ke situ dulu. Sudah kenyang baru ke nemenin yang lain. Yang seleranya pada jadi dapat semua. Everybody happy. Nah, itu tuh belajarnya tuh. Terus nggak mati tapi belajar ini, ya. Ya, latihan terus. Nah sehingga kan di rumah saya kan nggak ada teman ngomong. Sekarang yang terjadi apa? Oke. Apa yang bikin mami happy? Ketemu orang. Mami mau zumba dimanapun, kemudian kan positif dong. Dan mami nanti lanjut lagi nyanyi-nyanyi di kafe. Oke. Pada pulang jam berapa? Saya bilang gitu. Kira-kira jam 10 di rumah. Oke. Nih pulang jam berapa? Kata saya. Ya jam 9 lama sampai rumah atau setengah 11 karena macet atau apa lebih jauh kantornya. Oke. Mami pulang jam 10 juga. Ketemu kita di rumah jam 10. Kenapa? Kalau saya pulang jam 8, mereka pulang, saya masih on. Mereka nggak punya, saya nggak punya teman ngomong. Begitu sama-sama pulang jam 10, memang saya belum nyampe, saya udah capek. Nggak perlu lagi teman ngomong. Jadi nggak maksa lagi. Jadi orang masuk kamar, silakan. Saya juga udah capek mau tidur. Nggak perlu teman ngomong lagi. Itu yang terjadi di rumah itu sekarang. Jadi suami saya udah tahu tuh. Pi, kami selalu ini tadi pagi nih WhatsAppnya. Apa agenda mami ini ngajar sampai jam 4? Oke. Papi apa agendanya? Dan selalu kami setiap pagi di grup ya. Mami sukses ngajarnya hari ini. Papi di kantor dimudahkan dan dilancarkan semuanya. Mira semangat terus walaupun gajinya belum full. Terus biar dia terus disebutkan tadi itu terus ngeluh terus. Mama aku nggak Mama
Mama koyo ini banyak lagi sini. Sama, saya bilang itu. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Sabar aja sama itu. Tapi terakhir dibuatnya karena saya ngajaknya positif gitu kan. Lihat orang lebih lain gitu. Akhirnya dibuat gini. I love my job. Yes, me too. Bilang gitu. Ya, karena kita nggak bisa rumah tuh nggak tidur 24 jam ya. Berganti-ganti ya. Bangun jam 2 langsung buka laptop. Ya saya juga kadang-kadang. Kemarin saya sebelum berangkat sampai jam 10 saya jadi pembantu. Ya Allah, cucian kan numpuk berapa hari ya, saya agak sibuk Zumba juga. Akhirnya 3 hari biasanya mau berangkat, meninggalin suami 3 hari, anak saya udah kos kan. Yang terjadi apa? Mami udah sampai jam 9 malam, itu dari subuh loh, dari subuh ya nyuci, yang ngurusin tukang itu bocor rumah, terus kemudian ngurusin tanaman, rumputnya ketinggian, ngurusin banyak banget cucian, jemuran, itu dilipat, diterika. Sampai gini, mami kan mau berangkat kan capek, dan tadi muda ya kalau mami nggak beresin, mami mau ninggalin papi berantakan, kasihan papi udah capek, bilang gitu. Oh gitu ya. Nah, terus sampai jam 10, tapi kalau juga gini kan, baru sempat buka laptop jam 10 malam. Maaf, jadi di sini saya sangat menghargai namanya ibu rumah tangga. Tepuk tangan lah yang namanya ibu rumah tangga. Capek kami Tuhan. Benar. Jadi disitulah saya menghargai, oh ya Allah, ibu-ibu rumah tangga ini luar biasa, lebih hebat daripada kita kerja-kerja. Kalau kita ketemu orang, ada kawan-kawan ngomong kita, walaupun kita punya masalah, ini enggak, yang ngurus anak, yang ini berantakan, ini enggak kelar ini 10 malam. Buset, saya bilang gitu. Bush, luar biasa. Nah itu yang terjadi. Nah jadi disinilah sehingga saya kalau udah hari Minggu tuh nanya tuh nih, nanti hari Minggu, mami agendanya apa? Tadi dulu, papi banyak PR nggak? Ya, bisa bangun pagi nggak? Ini enggak. Oke, mami Zumba ya jam 7, jam 8, dari sudah udah pulang. Karena saya pernah nyoba, yuk kita jalan pagi, nggak kebangun suami saya. Emosi lah saya. Seharusnya saya udah bikin Zumba dong. Jam 9 saya udah selesai loh di pulang rumah. Udah fresh badan saya. Tapi karena nungguin janjinya mau jalan pagi, suami saya masih tidur. Nah sekarang udah sepakat ke depannya. Sebentar dulu, bisa bangun pagi nggak? Kalau nggak bisa bangun pagi Zumba ya. Nggak. Iya jalan. Nggak usah nyenengin mami. Ngerti, papi mau nyenengin mami. Kuat nggak untuk bangun paginya? Karena papi tidurnya malam terus. Kayaknya udah mami Zumba aja. Oke, mami Zumba jam 10, jam 9 udah pulang. Udah 10 udah siapin makanan lagi. Everybody happy. Pas pulang, mami happy. Pernah lagi gini. Saya pernah kalau udah hari apa sampai malam pulangnya. Kata suami saya banyak kerjaan. Mami daripada ngurusin papi. Daripada ngurusin papi yang banyak kerjaan. Api gimana? Karena diajak ngomong tuh saya, nanti kan diajak ngomong terus, nggak bisa, marah saya. Tapi gimana? Pernah gini, kok cepat pulangnya mami, masih banyak kerjaannya. Mami happy, mami udah capek belum? Itu sampai ada begitu tuh, udah sampai di posisi, udah sampai di situ taraf kita, menenggangnya udah begitu. Karena ini anak saya lagi di kamar aja, sakit jiwa nggak yang di rumah? Yang ini sakit jiwa, ini di dalam terus, ini ruang kerja happy, di ruang kerjanya dia happy dengan di kamarnya. Nah ini tuh nggak punya teman ngomong, makanya tanamannya sejak ngomong. Saya ngurusin tanaman pak, monstera apa semua itu dari mulai aku. Jadi saking saya kelebihan energi, saya ajak ngomong binatang saya apa semua, saya ikan, saya punya alligator segini dari yang segini, beli itu gara-gara belajar berang-berang itu kan beli alligator segini. Lama-lama udah segini dia, makanya ikan hidup, ikan lele. Udah segini dia tak aja ngomong lah, nama saya panggil Wak Eli. Wak Eli gator, Wak Eli. Tetangga gini lo gila gitu. Tak punya temen ngomong. Karena kalau saya diam, saya pernah loh, saya diam, drop. Tuh langsung ini istilahnya namanya monkey voice. Pernah ngerasain nggak? Yang kita diam terus apa isi kepala kita? Yang ketakutan suami selingkuh, ketakutan kurang duit, ketakutan sih semua. Hello, gitu loh. Udah langsung nyuci jam 2 pagi nyuci. Pernah jam 2 malam saya nyiram. Kan kebangun nih, capek kali kita di malam tuh sampean. Tapi lu kalau di hotel kan mau ngapain gitu kan, kebangun. Akhirnya nyuci. Pernah gitu kan, beli sendiri saya. Gitu kan. Akhirnya bunyi keluar kan ya, stres kayak tetangga kan. Pernah lagi saya nyuci nyiram bunga jam 12, persis jam 12 malam. Begitu saya mau iseng, aku mau pakai mukena putih. Aku mau pakai mukena putih biar takut.
kesel banget. Aduh, nah jadi poinnya adalah hargailah setiap semua orang. Semua orang itu berbeda. Kalau kita saling menghargai, ini menghargai butuh teman, ini menghargai namanya keteraturan, ini menghargai namanya jangan galak-galak, pelan-pelan suaranya. Ini yang menghargai namanya segala sesuatu harus ada tujuan hidup. Kalau kita nggak kuat deket orang ini, luar biasa, karena gerakannya gini. Ya, saya contohin jalan ya. Nanti Anda yang menilai bagaimana. Apa tuh? Apa tuh? Orang udah begitu jalannya secepat itu. Nih. Dominan. Apa kabar? Apa tuh? Iya. Pencicilan ini belajar ini pencicilan. Ini belajar ilmu ini kok pencicilan. Ini ya jalannya gini cepat kali. Pak, saya ada contohnya soalnya cepat banget jalannya. Dan agak sedikit agak gini. Ya kalau ngomong suka gini. Ya kalau ini, apa kabar? Nah, jadi kalau jalannya. Kalau ya, kalau ini aku takjil nggak mau ngokat saya. Sampai sekarang suami saya susah kali lihat muka saya. Ini saya zumba, dia lagi mau kerja nih. Pintunya dibuka sedikit, gitu kan? Dia tahu lah mau lihat, seksi lah. Pendek gitu kan ya, lagi zoom gitu. Nggak ditutup ya pintunya, suaranya kenceng banget, gitu kan? Terus habis itu saya lihat, tengok nih, keren banget gitu kayak Mami. Itu challenge banget. Nah, kalau cara berpakaian, ini pakainya gimana? Full color. Yes. Ini pakainya gimana? Konservatif, suka hitam. Ya, ini juga suka yang warna-warna hitam lembut. Dah, ya yang soft ya. Yes. Ayo ya, yang compliant, siapa yang merasa dirinya compliant, segala sesuatu harus ada peraturan. Saya ada orang compliant di sini. Matching. Bablas semua keuangan mana keuangan? Bu Nino mana? Keuangan biasanya di sini nih. Udah nggak apa-apa, oke, nggak ada masalah. Nggak ada salah. Buat saya nggak ada salah. Nah, kan? Terus kemudian kalau di sini full color dan trend yang terbaru. Nah, terus kalau yang cara jalan tadi udah ya. Cara jalan, cara ngomong. Tegas, saklek. Ya. Jadi kalau dia saklek, ini bisa sakit hati. Ya, yes. Kalau ini, masa bodoh. Karena ini dipendam. Ini nangis. Ini dipendam. Jadi kalau berbicara dengan orang compliance, jadi gini, belajar ini adalah kalau kita membutuhkan orang lain, kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan orang lain. Kalau kita butuh orang, tapi kalau orang itu butuh kita, ya dia harus menyesuaikan diri kepada kita. Ada itu aja. Jadi jangan harap orang lain bisa kita rubah. Tidak. Orang lain tidak akan bisa berubah sesuai dengan kita yang kita inginkan. Yang bisa adalah kita menyesuaikan dirinya sehingga dia senang dengan kita. Nah, itu aja. Udah kan? Simpel kan? Oke, yuk sekarang kita permainan kita udah dapat. Siapa yang merasa D? Merasa, karena belum tentu bisa 2, bisa 3. Siapa yang merasa D? D banget. Gua banget tuh D. Gak apa-apa Mi? Ya Mimi. Terus siapa lagi? Mimi aja sendiri. Gak apa-apa, ada yang merasa ada 2 tapi Nah, campur gak apa-apa, tapi ada D-nya lebih kencang. Mika sama Yelna ada D-nya nggak? Ada, kalau galak kali gitu loh. Bisa kelihatan ya, Mika, Yelda, Mimi, bisa kelihatan kok. Nah, sementara wanita tak terlalu ya. Dominan, orang dominan. Ya, udah. Yang merasa I. Yes, Mimi juga, Ilis. Ya, ini kelihatan. Ada juga ini kesama ada itunya ada. Yang merasa phlegmatis, steadiness. Yes, S. Ini kelihatan tuh. Bisa lihat ya. Ini melingkar ya. Ya, yuk lihat ya. Nampak ya Mbak Tami mukanya kalem, ya kan? Mbak Ilis masuk. Tapi ya, karena
Ilis ada pragmatisnya karena dia ada rasa gak pedenya. Ini orangnya pede banget. Kalau kita sampai merasa ada gak pedenya, ada campurannya. Siapa S? Kita main. Biar cepet. S, oke, yes. Kemudian siapa yang merasa C? Yes, ya. Oke, sekarang gini. Ayo bergerak. Nanti saya lihat nanti mana yang sedikit saya pindahkan. I ke I, D, C, S. Ayo. Buat berkumpul gini, berkumpul dulu deh, berkumpul dulu. Sini nih, ini D dulu deh, ini D. Berkumpul dengan D. Sini adalah I. Oke, di sini S, di sini C. Ya, kumpul dulu. Yang mana? Yang mana merasa nyaman dulu? Ayo. Ya, silakan. Ayo, nanti dibagi kertasnya. Yuk, biar bergerak. Udah seduh-seduh nanti mau muka kalian. Ayo, sini D. Ya D, dia sini D. Sini I. Yes. Sini S. Ya, sini C. Tuh kan berdiskusi. Udah? Ini I. Oke, ya. Sudah? Oke, banyak deh. Mau diam-diam banyak deh ya. Iya, diam-diam deh. Ya, kelihatan. Nah, iya. Semua baik, nggak ada nggak baik. Justru dia itu orang hebat. Lion itu nomor 1 loh. Iya, tinggal kita nanti mana yang minus menjadi challenge kita. Gitu, iya. Ini I. Oke, ini S bagi 2. Ini C. Kelihatan kan? Ya, sisanya aja dulu. C. Gini, sampai merasa 2 pindah ke yang kurang orangnya. Ya, yang merasa 2 ini boleh masuk ke S, boleh I cuma 2. Coba siapa yang merasa ada I-nya? Mi, mau di sini atau di situ? Itu aja. Nggak, terserah. Mau di dominan atau di influence? Nah, ya. Nggak apa-apa, nanti kasih masukan juga. Nah, S bagi 2 pecah. Orangnya bagi 2. Laki-laki perempuan harus ganti. Bagi dua. Ya, Pak, pecah laki-lakinya bagi 2, perempuannya bagi 2, jadi 2 grup. Karena terlalu banyak. Ayo, bagi 2. Bagi 2. Tarik, bagi 2. Ayo, bergerak. Perempuan sebagian sini. Iya, perempuan semakin ke sini. Ayo. Ya, udah. Ya, bagi 2. Sudah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tuh, 3, 4, 5, 6, 7, 4. Udah. Oke, aturan main kita langsung bagi aja kertasnya. No. Kertas besar. Kertasnya ini, sayang. Ya, makasih ya. Boleh. Ada, dia ada. Dia udah pintar. Senang banget. Yuk, sembari lagi dibagi kertasnya. Kalau Donald Trump, menurut Anda di mana dia? Donald Trump. B. Sule. I. Rosa. Dude Herman. C. Keren. Habibie. C orang pintar. Kok nggak bisa berpesawat? Ingat ya, C itu orangnya di atas IQ-nya di atas rata-rata. Orang D jiwa pemimpinnya tinggi banget. Orang I orang yang banyak menyenangkan orang lain. Orang S ahli surga. Masih 2. Culik kali. Ketahuan orang D-nya culik kali. Ahli surga 2 meninggal. Ibu jadi sehat. Ketawa terus. Ya, masih 2. Oke. Pembelajarannya adalah begini. Anda tuliskan apa yang Anda sukai. Orang memperlakukan Anda bagaimana? Apa yang Anda sukai? Gitu loh. Dan apa yang Anda nggak sukai orang memperlakukan Anda? Contoh, orang dominan sedangnya diapain sih? Iya. Ya. Kita suka, yang Anda suka apa? Gerak cepat.
Nah, yang Anda nggak suka orang lelet. Nah, gitu ya. Ya. Yang I juga gitu. Oke. Yang S juga gitu. Belajarnya nanti jangan Tuhan gitu. Nanti kita lagi belajar, oh ternyata menghargai orang S. Jadi nanti belajar gini. Kalau kita udah tahu nanti orang B maunya apa, kalau dia ini jangan sakit hati lagi. Oh memang dia begitu, kita hargai. S juga begitu. Nanti siapa yang butuh nih, kan gitu. Nanti kita juga belajar, ini berisik banget. Iya. Orang ini nggak suka ini nggak suka orang berisik. Ini kan nggak suka deh orang kayak gini kan. Nah, jadi biar tahu nanti pada saat I berinteraksi dengan orang C dengan S jangan berisik. Nah ini hebat kan belajarnya kan? Oke dapat ya? Oke, kita nggak usah pakai yel-yel, waktunya nanti sudah mau habis. Lakukan, sudah. Ya terserah mau di bawah, mau di mana, soal sepatu mau jukir balik, mau apa, mau di meja terserah. Apa yang kami suka, buat ya. Apa yang kami suka, apa yang kami tak suka. Ya, yang kami sukai dan yang tidak disukai. Kamar mandi dulu, kamar mandi. Iya. Ya Allah berdua ya. Oh, ini enggak ada. Ini tadi udah kesukaan. Oh, dekat-dekat kali ya? Oh iya, cinta damai. Kalau suka cinta damai, nyontek boleh. Oh itu pelit kali tuh toh. Gak boleh. Nanti kalau yang ini lama kali.
Sudah? Oke, yuk kalau sudah. Oke. Yuk semua duduk lagi. Boleh duduk per kelompok, boleh sambil duduk di bawah ya boleh kalau mau. Mau di meja, mau di bawah, oke, tidak masalah. Biar seru-seruan. Yuk. Sekarang siapa mau duluan? Kelompok mana duluan? Oke, yuk. Aduh, aku kalau duduk di bawah susah berdirinya lagi. Ya di atas aja ya. Udah. Susah ya duduknya. Maaf ya di atas ya. Ya bantu ditempel. Bantu di ini. Ini. Pada saat Anda mau presentasikan
dominannya, nggak betul juga nanti. Gini. Gini. Pada saat Anda mempresentasikannya begini, kami mewakili dominan, gitu ya. Dominan itu senangnya begini kalau ketemu dengan kita. Nah, kami nggak sukanya kalau begini, gitu. Sehingga apa? Jadi kalau kita mau ketemu orang dominan, kita harus menyesuaikan dengan apa yang diinginkan orang dominan. Jangan hindari apa yang orang dominan nggak sukai. Jadi siapa yang memfleksibelkan dirinya? Kalau ketemu orang dominan, ya kita yang di luar dari dominan. Gitu nanti semua ya mempresentasikannya. Yuk silakan. Ini harus didengar. Karena apa? Anda beginilah nanti cara Anda berkomunikasi dan bersikap dan kepada pasien dan keluarga pasien. Gitu, seperti itu. Jadi kata apa ya? Orang Juli dikasih apa? Gak ngeri-ngeri, gak apa harus duduk di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok dominan. Ya. Di sini kami menyimpulkan yang disukai, 1, respon cepat. Ya, sambil pelajari cara ngomongnya ya. Nah, biar kita belajar cara. Ya, tadi nggak apa ganti-gantian. Biar Anda bisa ini. Jadi belajarnya nanti kalau ketemu pasien atau keluarga pasien, ada suaranya kan bisa pelajari. Oh ini arahnya gini. Itu tanpa sadar ya? Iya. Emang kan angkot ya. Ya udah nggak apa-apa, nggak ada salah. Sekarang keluarkan aslinya dulu. Ya. Keluarkan asli. 2, on time. 3, tegas. 4, punya prinsip. 5, perfeksionis. 6, to the point. 7, taat aturan. 8, rapi. 9, sigap. 10, teratur. Ya, inilah yang mereka hargai. Jadi kalau kita mau berinteraksi dengan orang dominan, kita harus ikut, harus cepat responnya, harus selalu on time, karena mereka nggak suka orang on time. Harus tegas kalau ngomong a i u e o, nggak suka mereka. Lebih nggak suka lagi kalau orang dominan apaan, nggak suka. Kalau ngomong sama dominan, bu, misalnya, bu, mbak, dokter, si suster, saya boleh dibantu? Saya boleh dibantu ya, tetap ya sopan santun. Saya boleh dibantu ya bu, saya ingin dibantu untuk memiliki lampu karena begini, ya kan? Nggak suka, ih bapak gimana sih nggak suka kan, kayak gitu kan? Betul-betul nggak suka. Anda suka to the point. Iya, enggak, gitu ya. Enggak. Oke, terus taat aturan, rapi. Anda nggak suka dengan orang rapi kan? Ya. Jadi kalau datang ke mereka rapi. Nah, perhatikan dulu ketek. Dia tanya dulu teman. Mau nggak kecil nggak rasanya? Mana? Kalau mereka merasa, teman-teman nggak bisa. Kalau teman-teman merasa Anda nggak bau, tanya sama yang lain. Bau nggak Anda? Gitu loh. Nah, bukti seperti itu. Oke. Ini udah bisa dikasih. Ya lanjut. Mau tanya kan orang yang baut kalau kan Jangan ya saya yang tadi kan kasihan dulu kamu. Bagian dominan yang tidak disukai. Nih dengar nih. 1, lelet. 2, telat. 3, lembek alias melempem. Lupa masalahnya ya. Sedikit aja nggak kalap ya. Bisa bahasanya lembek. Itu nggak pada basa-basi. Oh iya. To the point, Bu. Nah terus lihat bola matanya kalau bicara. Jalan. Ya, udah ketahuan itu dominannya. Nggak pergi. Yes, ini kalau lain. Jadi kalau mau sama suami, cepet pak, udah pak. Cepet aja jangan banget terus balik sini cepet masuk kan. Ada umur. Dia kalau bercerita sama suaminya begitu ya Allah, masih suaminya.
Tapi kalau dapat suaminya yang I gimana? Nah, Anda nggak tahan kali ini. Udah, sementara suami Anda I. Ya Allah, gara-gara lembek doang. Ajar kita. Ya, Empat, pelin-pelan, mencela-mencela. Tuh. 5, tidak beres, amburadul. ya. 6, bertele-tele. 7, sesuka hati. 8, berserakan. 9, santai, terlalu santuy. Ya, nggak suka ya. 10, ketidakteraturan. Oke, jadi ngomong aja. Jadi kalau mau ketemu kami ini. Jadi, kalau kalau mau ketemu ya, dominan, sama mau ngambil hati kami. Nah, kalau mau ngambil hati kami. satu, kuatkan mental. Kalau bicara udah ditanya. Kalau mama punya itu apa? Makanya sebetulnya mau kejujuran, Pak Anton itu sebetulnya demo. Biarkan saja dia kita jujur dia jujur. Aduh, terus apa lagi? Bantu mereka supaya teman-teman kita ini nanti terbiasa ke pasien dan keluarga pasien menghadapi orang dominan. Nah, apalagi? Apa yang Anda harapkan dari mereka? Kalau kemarin datang ke Anda mereka ya ini kan tadi udah poin-poinnya pakai cerita. Misalnya dalam situasi bekerja pakai cerita, Anda mau gimana? Kalau kami sistem BOK ya, pokoknya kita dalam operasi nih, ada yang hal yang harus kita sampaikan ke keluarga Masuk, pasien. Pak. Kita mau manggil keluarganya. Biar masuk, Pak. Kita jelaskan, umpamanya dokter udah menjelaskan, tolong cepat keputusan Pak, nggak bisa lambat-lambat. Kalau iya ya katakan iya. Iya, karena kita berhubungan dengan nyawa. Betul Pak Didi? Nah, betul. Jadi sebetulnya kalau dokter gigi kan enggak, yang tugasnya asistennya yang marah. Cepat Pak, mau dilakukan atau tidak? Astagfirullahaladzim. Kita kan melihat posisinya, keadaan pasiennya. Kalau seandainya gawat, contoh yang pasien kita teman sejawat kita, Reni, mana Mimi? Ya Mi? Nah, dalam kasus Reni, pasien stereotomi, dia tidak mau di stereotomi loh. Tapi kita harus cepat, gercep. Kalau tidak, nyawanya taruhannya. Jadi udah berupacara dilakukan, diraih temannya, dipanggil Mimi masuk ke dalam. Tolong jelaskan kepada dia. Karena kita waktu bermain waktu. Kalau tidak sudah kita lakukan, nyawa darahnya banyak. Jadi maaf, memang itulah seperti itu. Ya, yang penting sifatnya situasional. Kalau nggak ada yang dominan, banyak meninggal. Kebayang nggak kalau masuk steadiness? Semuanya steadiness. Coba kalau jadi gini, kenapa di kantor itu semua harus ada tempat-tempatnya? Kebayang nggak kalau semua steadiness? Ikut nangis ya? Ya, jadi disinilah flexibility. Ada nanti belajar juga pas dasar Anda perlu ketemu dengan orang steadiness. Kita dengar ya. Ini kita kan ketemu dengan orang dominan dulu. Jadi semua hargailah apa yang mereka hargai. Ini kan yang mereka hargai. Yes. Gampang banget bahasa saya. Bukan bahasa saya, bahasanya Richard Bandler, Stephen Covey, Seven Habits. Hargailah apa yang mereka hargai.
Kalau Anda butuh mereka, Anda yang fleksibelkan diri Anda, goyang tuh, jangkarnya tuh goyang tuh, mau ke kanan atau ke kiri gitu loh, mau kemana? Kalau Anda membutuhkan mereka, oke? Ada lagi yang mau ditambahkan? Udah? Keren ya? Oke, gantian siapa? Silakan. Terima kasih. Masuk. Semua. Nah, ini kelihatan ada compliance di garis. Saya udah dari kemarin nih di garis. Keren ya? Mempermudah, bener kan? Mempermudah orang yang membacanya. Udah dapat ya? Nah, jadi kalau nanti ada teman kita atau pasien yang nanya detail, tadinya orang compliance berapa yang detail, kalau yang udah ketahuan gitu. Oke, silakan. Mic-nya. Itu. Ya. Ya, silakan. Oke, kami dari orang-orang compliance. Kami dari orang-orang compliance. Yang kami suka itu biasanya sesuatu yang terplanning atau tertata. Jadi misalnya mau ngajak kemana harus jelas dulu mau pergi kemana, outfitnya seperti apa, perginya jam berapa sampai jam berapa, itu harus jelas semuanya. Lalu macam-macam. Iya. Selanjutnya yang kami sukai kerapian. Jadi sesuatu yang berantakan itu Kalau kami kayak agak mengganggu mata aja. Selanjutnya kami suka sesuatu yang tenang. Jadi apalagi kalau misalnya melakukan pekerjaan itu ada yang berisik-berisik, itu kayak aduh apa sih ini berisik-berisik gitu. Ya, nggak suka ya. Challenge ya, kalau ketemu mereka nggak suka berisik. Oke. Kemudian komitmen kalau misalnya janji misalnya datang jam 8 on time, jam 8:05 itu telat, jam 8:01 itu telat. Jadi mereka sangat menghargai namanya komitmen. Iya, termasuk tanggung di situ ada tanggung jawab juga. Jadi kalau misalnya dikasih tanggung jawab ya laksanakan sesuai itu, jangan jadinya nanti melempar tanggung jawab. Orang-orang compliance, orang-orang yang berintegritas tinggi. Mereka tak pura-pura, mereka menghargai yang namanya waktu orang, seperti itu, berintegritas. Ya, terus lanjut. Selanjutnya segala sesuatu itu harus logis. Ya. Jadi kalau nggak logis, kalau bisa ada datanya, tunjukkan datanya. Yes, itu yang paling penting. Mereka butuh data. Ya. Ya, tangan dulu dong, tangan dong. Jadi kalau datang teman-teman compliance bawa data dan nggak boleh ngeblak, mesti ada dasarnya yang dibicarakan, benar ya? Jadi ya benar. Ya. Kemudian on time, tepat waktu, dan yang terakhir itu to the point. To the point ini biasanya kalau saya pribadi, kalau ngomong langsung aja ke tujuannya apa, nggak usah kebanyakan mukodimah. Karena kalau banyak kamu mukodimah nggak dapat apa intinya. Yes, hampir sama. Yes, kayak gini ya. Kan kelihatan ya, tadi sama dengan nah, udah deh gampang tadi C dengan D, hampir sama kan? Ya kan? Nah, karena mereka kan tadi apa? Task oriented. Ya, pekerjaan kan? Terus Kalau untuk sesuatu yang tidak kami sukai, kebalikannya, yang pertama tidak ada perencanaan, kemudian yang kedua berantakan, kemudian berisik, suka melempar tanggung jawab, tidak berkomitmen, ini hampir sama. Kemudian yang asbun atau asal bunyi, ini asbun, asal bunyi nggak suka. Terus kemudian terlambat dan bertele-tele tadi. oke, bayangin yang nggak suka mereka tuh udah di-influence semua loh. Ya, beda kan? Dia di sini, C-nya di sini, di sini pang. Mereka lebih dekat dengan dominan, ya kan? Iya, kan cross gitu loh, seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditambahkan? Makanya kami paling sedikit ini jumlahnya. Ya, apa lagi? Ini kalau nggak ada teman-teman compliance kita banyak fraud loh. Iya. Ya, banyak fraud loh. Ya, mereka yang menjaganya. Yang bikin fraud, mau tahu yang bikin fraud siapa? Mau tahu yang bikin fraud siapa? D. Karena D itu adalah orang yang ingin mencapai segala apapun dengan cara mau gimana pun. Kalau I bikin fraudnya apa? Lupa diri. Lupa
Nah, makanya perlulah orang-orang compliance yang nggak bisa satu ini itu. Nah, jadi, kalau dari dominan kebutuhannya adalah cepat ambil keputusan. Orang dominan sangat menghargai keputusan. Orang-orang compliance sangat menghargai namanya keteraturan, ketelitian, benar ya? Yes. Ada lagi yang mau tambahkan? Tidak ada? Oke, terima kasih dong. Kata dulu, ada yang mau bertanya nggak kepada non compliance? Nggak ada yang mau bertanya nggak? Maka Anda kebayang udah siapa yang menghadapi suami saya non compliance gitu? Tanya nih, ini non compliance ada? Ada kesempatan loh. Ada ya? Ya? Oh, iya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong. Sebelumnya saya minta maaf yang duduk di bawah, kaki saya ke sana ya. Makanya saya miring ke sini supaya tapaknya nggak ke Anda. Secara etika tapak sepatu tidak boleh mengarah ke muka Anda. Ya. Oke, sekarang lanjut. Nah, ya, terus berdiri aja, nggak usah nunggu, berdiri aja langsung. Assalamualaikum. Dibantu dong, Kita tanya bagi dua. Oh gitu ya. Baiknya Alisa selalu mengaturkan doa. Jadi bisa kali ini kan tadi ya, kalau kita ini, kalau kita fleksibelkan apa positif dari orang situasi tertentu, kita pelajari dari orang dominan, situasi tertentu kita pelajari dari orang compliance, sempurna loh kita. Ya, mereka juga aktif banget. Ya. Baiklah Bapak Ibu, kami dari grup studi Hal yang muka-mukanya, dengar suaranya. Hal yang steady disukai yang pertama terjadwal. Kalau misalnya Bapak Ibu ngasih tugas, misalnya Ezra tolong kerjakan dikumpul besok, jangan diburu-buru nanti dia stres. Yes. Orang steadiness sangat berkomitmen. Jadi mereka itu diam, bukan berarti tidak mengerti. Mereka sangat pintar orangnya, cuma diam. Sehingga kalau dia dikasih tugas, ya udah dia akan berkomitmen sesuai yang dijanjikan. Jangan ditanya 5 menit sekali. Orang dominan itu. Udah. Suka kan? Tapi nanti tetap waktu. Tapi kalau udah nggak suka, makin nggak dikerjakannya. tanya sama tadi jam berapa Pak pulang Pak, mau tunggu Pak? Ya, langsung blank. Tunggu di bawah. Yang selanjutnya mereka suka ketenangan. Kalau suasananya misalnya di tempatnya berisik atau konsentrasinya itu buyar gitu. Terus yang ketiga kelembutan. Kalau ngomong itu disampaikan misalnya kamu harusnya begini, nggak bisa. Kamu gimana sih gini-gini? Nah, dia langsung sakit hati. Saya mau jawab, tanya aja lah mereka. Kalau aku daftar ke kepala, ini langsung orang lakunya. Langsung Selanjutnya dia suka keterbukaan. Kalau ada masalah disampaikan, kamu kerjanya salah, gini-gini, daripada memang kamu bodoh gitu. Emang kamu dia nggak ngerti bodohnya di mana. Yes, itu challenge orang dominan. Gitu jangan bisa bodoh kali. Udah ya, udah dapat ya? Sulit kali. Ingat orang ahli di bidangnya masing-masing. Ya Allah, orang dominan kalian. Berapa IQ kalian? Gini, kalau semuanya dominan, pecah loh rumah sakit. Berapa?
sih. Saya udah nggak tahu lagi lah ya. Lanjut ya. Oke, lanjut. Kalau steady itu lebih suka mengalah. Kalau ada masalah dia lebih senang. Ya udah, aku ambil amannya aja. Terserah apapun yang terjadi. challenge itu harus jadi asertif. Ya. Apalagi Terus menghadapi. Terus mereka lebih suka kerapian. Dia nggak suka yang berantakan. Dia langsung pusing, stres gitu. Ini nih yang berantakan nih. Terus selanjutnya mereka lebih suka dimengerti. Kalau dia lagi bad mood atau lagi ada masalah, ya jangan didesak, dimengerti aja gitu, kasih ada apa didesak totalnya, yaudah dia butuh sendiri. Benar ya? Iya benar. Orang steadiness butuh sendiri, jangan didesak. Cerita dong, masa nggak mau cerita? Nggak bisa. Mereka dengan Ajar. Oke, lanjut. Nggak kelar. Kemudian mereka suka kejujuran. Ya. Sampaikan aja apa adanya gitu. Yang terakhir dia suka dirangkul. Kalau ada masalah itu dia dirangkul, bukan disalahkan atau Yes. gitu. Yang udah dapat ya. Yang tidak disukai kebalikannya, diburu-buru, kemudian keributan, dimarahin atau dibentak. Apalagi di depan orang. Iya, di depan orang, mentalnya langsung down. Iya. Disindir, kemudian dia tidak suka perselisihan, berantakan, dia tidak suka dicuekin, dicurangi atau ditipu, dan dia tidak suka dikasarin. Oke. Yes, tepuk tangan dulu. Ada yang boleh tambahin? Ada belum? Belum. Ini ada mau Ibu Dina belum mau Mungkin sama juga ya bukannya. Iya. Yuk kita dengar lagi. Kalau yang ini lebih suka kayak bukan nggak punya pendirian. Terbawa ikut arus kayaknya. Misalnya nih kita mau kerja, tapi ada yang ngajak ngobrol. Ya udah deh nggak bisa kerja. Kayak gitu. Jadi challenge banget. Jadi memang gini. Steadiness ini challenge banget. Memang itulah yang influence. Itulah. Makanya saya gini nanya. Jadi ala steadiness ini, teman-teman steadiness ini adalah orang-orang yang kadang-kadang yang gampang terpengaruh gitu lah. Makanya itu challenge buat Anda. Semua kan punya. Jadi memang begitu agak pesimis juga. Makanya kalau kita mau positif ya, saya dapat pas training apa ya, saya lupa perusahaan apa, yang ada beberapa kalau mau dari segi negatif kami nggak cocok sama orang dominan, mereka bilang itu secara ininya. Tapi ada yang ngomong, ada satu kelompok yang orang steadiness juga ngomong gini, Bu, kami sangat senang sama orang steadiness, sama orang dominan, karena yang membuat target kami jadi tercapai. Karena kami orangnya ketakutan, kami orangnya bingung, kami orangnya gak enakan. Tapi karena dipimpin sama orang dominan, kami terasa untuk yes, yuk gitu. Itu orang positif. Karena kalau kerja Bu, pilih sesuka kamu Ibu. Dapat ya, bagus banget ya permainan ini ya. Jadi gini, tujuan kita di sini kan untuk besok itu kita menjadi pribadi lebih baik lagi, supaya kita bangun pagi itu semangat. Karena kita udah ngerti sama lain, who am I and we are each other. Jangan sampai udah pagi lagi, mati aku ketemu sama Bu Tami. Nah, gitu. Maksudnya gitu, maksudnya itu kan ini dari sini kita udah sama-sama gitu. Yang S nggak boleh gampang. Jadi gini, kalau udah sakit hati, oh dia memang gitu orangnya, baik pada dasarnya. Cuma memang gitu, beda. Kalau yang D jadinya, ayo kamu pasti bisa.
anak saya itu harus digituin. Mak, orang yang paling pesimis di rumah kita itu aku. Loh, kok mengklaim pula lagi gitu kan? Ya udah nggak apa-apa, ya Bang kasih motivasi terus. Cuma mama yang paling semangat dalam hidupnya kan. Nah, akhirnya berhasil juga. Gitu loh. Saya karena udah ngerti, oh iya nggak apa-apa, nangis lah, nggak apa-apa, nangis lah, lepaskan karena itu rilismu, saya bilang gitu. Tapi nggak boleh lama-lama. Cukup tanya kenapa nangis saja, mak nangis itu bikin aku puas. Iya betul. Iya. Beda. Dominan masalah. Ya, influence, ya pelampiasannya apa? Ya happy. Beda compliance dengan keterampilannya. Dia beberes lah nanti. Ya itu masing-masing ya. Hargai, please hargai. Oke, tepuk tangan dong. Ya. Jadi jangan sekali ini halo. Jangan sekalipun bilang orang steadiness itu cengeng. No, karena rilis dia itu. Saya bertemu dengan anak saya. Saya dulu marah-marah kan. Apa sih sikit-sikit nangis, mama pusing lihatnya. Kalau saya nangis itu bikin pusing. Buat ya steadiness no. Lepas semuanya. Jadi dia bilang gini, setelah saya nangis, dia bilang halo. Kalau untuk orang steadiness, setelah saya nangis, justru saya bisa dapat jalan keluarnya. Benar nggak? Yes. Kalau saya nggak nangis, saya nggak dapat jalan keluarnya. Kasih kesempatan dia nangis. Kalau kita marahin, nggak keluar dia, nggak ada jalan keluarnya nanti. Oke, yuk silakan. Baik, kami dari grup influence. Oke, semangat dulu. Mana tepuk tangannya? Namanya aja grup heboh, grup happy. Ini sebetulnya nggak perlu juga kita sebutkan. Ini udah jelas terbaca ya. Tapi mau tidak mau karena biar apa? Demi keadilan ya coach ya. Yang pertama yang disukai happy, suka-sukanya karena dengar musik pun kami langsung kayak ulat bulu katanya ya. Cicilan katanya ya. Ya. Terus humoris, memang suka ketawa. Jadi kadang kalau ada yang sedih kami ajak ketawa, tapi kalau tetap tidak mau ketawa lantak ke situ. Terus kami suka ramah, respon bagus. Siapa yang bikin respon bagus tadi? Oh iya kami kan ke toilet tadi ya. Nyambung kalau ngobrol di bertolak belakang dengan apa tadi? Banyak ya. Mau mendengarkan royal, suka mentraktir ini coach. Nanti traktir ya, makan dimsum. Suka shopping, banyak uang nggak? Terus suka traveling, musik, pokoknya yang kayaknya yang murah-murah ya coach ya. Olahraga, seni, suka nongkrong atau ngopi. Kreatif, modis ya. Ini memang modis semua nih. Ya Allah. Diperhatikan, terus manja. Bang Anto, coba tunjukkan Bang Anto kayak mana yang manja. Kalau perempuan jelas ya coach yang manjanya. Jadi kan di grup kami ada Bang Anton yang laki-laki. Jadi kalau yang laki-laki saya nggak tahu kayak mana manjanya. Bisa diperagakan, masa Kak Ilis dia yang laki-laki loh. Hah? Kenapa Lis tadi suami Lis? Terus santuy, yang tidak disukai lelet, banyak persamaan tadi ya. Terus diam. Karena sama dengan dominan. Apa Ya, dia? datar. Apa yang datar? Mukanya, bodinya, ekspresi. Ya. Ada orang itu ekspresif dengan Anda. Jadi kalau Anda bercanda, ya senyum lah. Berkata kasar kami tidak suka karena kami suka heboh. Bertele-tele, terlalu banyak aturan, kaku, julid, cengeng kami nggak suka. Nanti kami terbawa arus ya kan. Nanti kami duluan yang nangis. Iya. Untuk lebih dia itu paling banyak. Iya. Sedangkan joget. Apalagi kalau nonton layangan putus. Tidak suka diburu-buru, tidak suka dipaksa, tidak suka dikasari, jorok kan. Oke. Jorok banget. Mana tepuk tangan untuk semua? Sebelah sana mana tepuk tangannya? Oke, terima kasih coach. Kami tidak membutuhkan pertanyaan ya. Saya tambahkan orang-orang influence ini
remah-remah yang masih bulan lalu aja masih ada remah-remah makanan dalam bulan lalu. Tapi kalau mau orang compliance isi dompetnya itu teratur banget, uang 100.000, 50, 20 gitu. Nah tapi saya terasa compliance saya karena bersuami dengan suami compliance, saya naruh kalau memang lagi sadar rapi banget ke bawah lingkungan gitu ya, ke bawah lingkungan sehingga tapi kalau aslinya ya berantakan habis itu rapiin lagi ya. Oke, silakan kasih tepuk tangan dulu dong Pak Yuni. Banten masih Banten. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kami dari grup compliance kami yang pertama yang disukai yaitu diberi perhatian. Selanjutnya ketenangan, kerapian dan bersih, kedamaian. Ditanya pendapatnya, jadi kami lebih senang kalau dari hati ke hati gitu. Ditanya gimana, kalau dari kalian gimana gitu. Kami lebih senang seperti itu. Selanjutnya dilembutin karena mungkin hatinya lembut ya kita ya. Selanjutnya lebih senang menyendiri. Mungkin kalau di tempat rame kayak gini, memang kami berada di sini, berada di keramaian. Tapi terkadang tuh kami kayak nantilah gimana aja seperti itu. Selanjutnya pengertian. Jadi kami lebih senang dihargai seperti itu. Kesetiaan, lebih senang menolong orang lain, lebih senang mengalah. Jadi ya udahlah duluan gitu. Kayak tadi kan contohnya kami terakhir kan harusnya kan mungkin kami bisa mengikuti yang pertama tadi kan. Tapi ya nggak apa ya, monggo seperti itu. Kalau ada itu udah berantem. Selanjutnya yang tidak disukai mungkin kebalikan dari yang disukai. Yang pertama dimarahin, bising atau keributan, berantakan, didikte. Jadi nggak suka nih. Nanti kamu kayak gini. Nah itu mungkin kurang seperti itu. Tapi kalau kami bisa lebih mengerjakan dengan pekerjaan kami sendiri itu, kami bisa mengarahkan sendiri situ. Ya, orang dasarnya pintar semua ada dong. Selanjutnya dikasarin, tidak suka, didesak, tidak suka, kurang suka keramaian, dicuekin, dihianati, disindir dan egois. Yes ya, lihat nih, yes ya. Ini kan kelihatan people oriented banget ya. Nggak suka dimarahin, nggak suka bising. Ini kan orang, tapi lihat tadi yang dominan. Kami suka cepat, kami nggak suka lambat. Semua tentang task oriented. Kelihatan perbedaannya. Jadi di sini benar-benar semua tentang manusia di sini. Dicuekin kan berarti kan bukan tentang bisa neliti ya, kan? Hipokrates Tentang perilaku orang kepada Anda seperti itu. Iya. Sakitnya tuh di sini. Di sini juga nggak suka. Ya, jadi challenge-nya adalah ketemu dengan orang dominan. Jadi kalau dengan orang dominan adalah jangan sakit hati. Nah, kedua challenge-nya lagi ambillah positifnya dari orang dominan. Dominan kalau butuh dari teman-teman dari orang pragmatis, kalau dari orang stainless sama ya, stainless dan pragmatis. Kalau Anda merasa nggak dapat terus siapa yang Anda dapat, ada cara Anda yang harus Anda perbaiki sesuai dengan ini. Nah, gitu. Ya kalau nggak kan Anda makin marah terus kan, makin marah terus ke orang-orang stainless ya atau orang-orang pragmatis yang terjadi nggak dapat terus yang Anda inginkan. Seperti itu. Oke, yuk terima kasih. Sudah cukup. Oke. Apa makna pembelajaran ini semua? Dari makna pembelajaran who am I and who each other. Hari ini kan belajar itu kita. Ya. Berusaha mengerti satu sama lain, berusaha menghargai satu sama lain yang berbeda-beda. Berusaha apa lagi? Memahami. Kemudian berusaha memaklumi, memfleksibelkan diri Anda yang paling penting. Iya. Kalau kita butuh cepat dengan orang pragmatis, berarti caranya yang disukai mereka lah. Makanya di sini belajarnya adalah jika yang Anda lakukan belum atau tidak efektif, maka rubah cara pendekatan Anda. Cari tahu lagi apakah dia ada di pragmatis, apakah pragmatis atau stainless sama ya. Apakah dia di stainless, apakah dia ada di influence, apakah ada di dominance, apakah ada di compliance. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Mulai dari ini kita mulai hidup baru, tinggalkan yang lama.
Mari kita mulai sesuatu lagi yang baru. Kita nyanyi dulu lagu. Mana boleh nih? Tadi lupa kalau udah tadi. Ya, masa lalu. Masa lalu biarkan. Mau ngasih ini dulu nggak? Mau terima dulu? Habis itu baru nyanyi kita. Iya. Ada penutupan? Oh, ada penutupan. Berarti joget dulu lah ya. Joget dulu lah. Oke, berdiri. Ya. Keluar dari kursi aja, belakang kursi aja. Ayo. Ya, nyanyi-nyanyinya sama-sama. Kalau bisa yang karaoke kali ya. Ingat ya, excellence is not skill, is an attitude. Jadi bukan hanya ilmu, tapi adalah perilaku. Oke, yuk kita nyanyi. Ingat, yang lalu sudah, nggak usah bahas lagi. Kamu gini, nggak usah cerita yang akan datang aja. Nggak usah buka-buka lama lagi. Yang mau ke depan boleh? Siapa yang mau ke depan? Yuk, siapa ya? Yuk, is. Yang karaoke biar sambil nyanyi semuanya. Yuk, dibantu ini ada 2 mic. Bentar lagi kita pulang, selamat dulu ya. Bentar lagi kita pulang. Bentar ya. Masa lalu karaoke remix koplo. Campur sari. Campur sari. Masa depan aja lah Bu, kalau nggak ada masa lalu. Masa depan. Ya udah, yang biasa aja. Masa lalu remix aja ya. Masa depan. Oke, tangan di atas. Paling sekolah bingung ya, aku di luar aja biar ada lah, untuk besok juga. Orang keuangan itu besok.